Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Widyaningsih. Unit kerja saya di SMPN Negeri 1 Gegesik. Di sini saya membuat rencana aksi perubahan terkait tugas saya sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak kerja untuk 5 tahun ke depan. Nah, tema yang saya ambil sendiri adalah mengenai peningkatan minat belajar IPA di SMP Negeri 1 Gegesik. Berikut penjelasannya. Nah, ini adalah data pribadi saya, ada nama, NIP, kemudian saya juga mengajar IPA di kelas 7 di SMPN Negeri 1 Gegesik. Kemudian di sini ada visi misi dari Kabupaten Cirebon. Visi dari Kabupaten Cirebon itu sendiri yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Misinya ada beberapa, diantaranya yang pertama itu adalah berbudaya, yaitu dengan mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi, dan adat istiadat. Sejahtera, meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kapasitas pendidikan dan pelatihan, dan juga kesehatan dan ekonomi. Agamis, meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. Maju, meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional, dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Aman, berarti memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Nah, setelah visi misi dari Kabupaten Cirebon sendiri, di sini ada visi misi dari pendidikan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Visinya yaitu dengan terselenggaranya layanan prima pendidikan untuk membentuk masyarakat Kabupaten Cirebon yang cerdas dan kompetitif. Misinya sendiri ada 4. Yang pertama, meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan yang bermutu bagi peserta didik. Yang kedua, meningkatkan ketersediaan layanan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkompeten. 3. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan. 4. Meningkatkan tata kelola layanan pendidikan. Kemudian di sini setelah visi misi dari Kabupaten Cirebon, kemudian visi misi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, di sini ada visi misi dan profil dari SMPN Negeri 1 Gegesik. Di sini ada identitas sekolah mulai dari MPSN, status, bentuk pendidikan, status kepemilikan, SK, tanggal, SK izin, dan tanggal SK izin operasional juga. Untuk visi dari SMPN Negeri 1 Gegesik sendiri adalah terwujudnya sekolah yang berprestasi yang berbasis teknologi dengan nuansa religius dalam situasi lingkungan sekolah yang aman, tertib, dan berbudaya, serta semangat kekeluargaan yang tinggi. Sedangkan untuk misi dari SMPN 1 Gegesik sendiri yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian meningkatkan sikap disiplin dan rasa tanggung jawab dan suasana kebersamaan. Mengembangkan kemampuan profesionalisme untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan belajar mengajar atau KBM yang berkarakter berbudaya literasi sebagai upaya peningkatan mutu dan prestasi peserta didik sesuai dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mewujudkan lingkungan sekolah yang bersih, aman, dan nyaman. Memupuk kerjasama yang konstruktif di antara warga sekolah. Berpartisipasi dalam menumbuh kembangkan budaya lokal. Nah, setelah visi misi, di sini ada rencana aksi perubahan yang saya angkat. Isunya adalah mengenai rendahnya minat belajar IPA. Nah, di sini yang pasti
saya mengangkat rendahnya minat belajar IPA itu ada sebab dan akibatnya. Yang pertama, sebab yaitu mengenai pembelajaran kurang bermakna. Untuk sebabnya di sini yang pertama itu mengenai pembelajaran yang kurang bermakna, guru yang kurang kreatif juga dalam penggunaan media, mengenai media pembelajaran yang digunakan juga biasanya kurang efektif, kurang cocok, kemudian ada modul ajar yang kurang menarik, metode pelajaran yang monoton, kemudian guru juga yang kurang maksimal dalam mempersiapkan pembelajaran. Untuk akibatnya yang ditimbulkan diantaranya adalah hasil belajar rendah, siswa tidak terlibat aktif dalam pembelajaran, motivasi belajar siswa rendah, kesulitan mengerjakan tugas juga. Untuk solusinya di sini yang pertama itu penyusunan perangkat pembelajaran yang lebih terperinci dengan jelas. Yang kedua, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ketiga, penyusunan modul ajar yang inovatif. Pembelajaran IPA yang lebih dikaitkan dengan dunia nyata siswa, jadi lebih ke kehidupan nyata. Kemudian penggunaan teknologi dalam pembelajaran IPA, metode field trip dalam pembelajaran pembelajaran IPA juga dengan menggunakan literasi sains. Kemudian juga di sini ada saya menggunakan model PJBL dalam pembelajaran IPA, dan yang terakhir penggunaan media interaktif yang tepat pada setiap materi pembelajaran IPA. Nah, dari rencana aksi perubahan tersebut, matriks yang saya buat adalah diantaranya seperti ini. Ya, matriksnya di sini saya membuat 5 tahun masa kerja, yaitu yang pertama di tahun pertama itu saya bagi menjadi tidak hanya di tahun pertama, tapi ke 5 tahun tersebut saya bagi menjadi 2 semester. Untuk di tahun pertama, semester yang pertama, yaitu mengenai penyusunan perangkat pembelajaran IPA dengan tujuan pembelajaran IPA lebih terperinci lagi, ya, dan terarah dengan jelas. Indikatornya jumlah perangkat pembelajaran yang disusun dan disetujui. Untuk yang semester 2 di tahun yang pertama ada pengembangan modul ajar IPA yang lebih inovatif lagi yang dapat meningkatkan kualitas materi pembelajaran IPA itu sendiri. Jadi otomatis nanti jumlah modul ajar yang dikembangkan dan disetujui indikatornya. Di tahun yang kedua ada pengembangan keprofesian berkelanjutan IPA. Di antaranya ada workshop, NGMP, diklat, dan lainnya. Yang tujuannya itu meningkatkan kompetensi guru dalam pembelajaran IPA. Nah, di sini untuk indikatornya bisa dilihat dari jumlah laporan pelaksanaan kegiatan dalam peningkatan pengetahuan dan keterampilan guru. Di semester 2 ada penggunaan aplikasi praktikum virtual dalam pembelajaran IPA. Tujuannya juga untuk meningkatkan motivasi siswa untuk belajar IPA. Indikatornya bisa didapat dari jumlah siswa yang termotivasi dalam pembelajaran IPA itu lebih banyak lagi. Nah, untuk di tahun yang ketiga nih ada penerapan model PJBL dalam pembelajaran IPA. Siswa dapat aktif dalam pembelajaran IPA di model ini. Kemudian di sini yang menentukan adalah partisipasi siswa dalam pembelajaran IPA. Semester 2 penggunaan aplikasi dalam penilaian hasil pembelajaran IPA, yaitu tujuannya adalah untuk lebih mengefisiensikan waktu dan penilaian hasil belajar IPA. Indikatornya bisa mengurangi kesalahan dalam penilaian hasil belajar IPA. Dan di tahun keempat untuk semester yang pertama kita itu menerapkan praktikum langsung dalam pembelajaran IPA. Jadi siswanya itu tujuannya adalah dapat berperan aktif dalam pembelajaran IPA. Indikatornya partisipasi siswa dalam pembelajaran IPA. Dan di semester 2 kita bisa terapkan field trip pada pembelajaran IPA. Ini bisa meningkatkan juga motivasi belajar siswa terhadap mapel IPA. Indikatornya jumlah siswa yang termotivasi dalam pembelajaran IPA. Di tahun kelima
di semester 1, di tahun kelima semester 1 itu menerapkan pembelajaran kontekstual pada pelajaran IPA sehingga pelajaran IPA itu lebih bermakna dan indikatornya itu bisa dilihat dari partisipasi siswa dalam pembelajaran IPA. Dan di semester 2-nya bisa penerapan PBL dalam pembelajaran IPA. Jadi siswa ini dapat bersikap aktif dan menangkap pola pikir kritis. Indikatornya adalah partisipasi siswa dalam pembelajaran IPA. Di sini juga ada lain-lain ya, faktor-faktor lainnya juga. Di sini ada sumber daya dukung, ada jadwal pelaksanaan, ada evaluasi juga. Untuk sumber daya dukung biasanya ini adalah alat pendukung atau alat atau bahan peraga atau ruangan juga, yang diantaranya ada ruang laboratorium IPA yang ketika misalkan belajar IPA setidaknya wajib menggunakan laboratorium, soalnya keamanan dan yang lainnya itu lebih terjaga. Kemudian ada modul pembelajaran, perangkat teknologi yang zaman sekarang bisa menggunakan Android, internet, dan aplikasi pembelajaran dari media pelajaran yang bisa didapatkan di internet. Yang kedua, jadwal pelaksanaan. Pelaksanaan program rencana ini dilakukan setiap semester, setiap di akhir semester tiap tahunnya. Dan evaluasi itu sendiri dilakukan tiap 1 semester setelah rencana aksi terlaksana untuk mengetahui keberhasilan dan membuat perbaikan jika diperlukan. Di sini juga saya menampilkan manfaat. Manfaatnya apa? Ada beberapa. Di antaranya ada bagi ASN, bagi unit kerja, dan bagi masyarakat. Bagi ASN sendiri, dia itu dapat meningkatkan pemahaman dan mampu mengimplementasi nilai-nilai dasar berakhlak. Di antaranya bisa berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, humoris, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Dan di sini juga ASN harus mempunyai orientasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Nah, itu bagi ASN. Sekarang bagi unit kerja. Yang pertama, dengan adanya optimalisasi pembelajaran, diharapkan dapat meningkatkan minat belajar siswa sehingga prestasi siswa itu lebih meningkat lagi atau lebih bagus lagi. Yang kedua, terwujudnya visi dan misi sekolah dan terlaksananya pembelajaran yang menyenangkan yang berpusat pada siswa. Nah, bagi masyarakat yang terakhir, terbentuknya lingkungan kerja yang berkualitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian terjalinnya kerjasama yang baik antara masyarakat dan juga sekolah. Kemudian dapat nilai tambahan dari masyarakat terhadap prestasi belajar siswa yang meningkat. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.